hari ini. Selanjutnya, siap, gerak. Pada bendera merah putih. Orang merah, gerak. Tegak, gerak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang benar. Amin. Kepada ibu guru. Selamat pagi ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, ibu akan mengecek kehadiran pada hari ini. Nah, silakan anak-anakku dengan nanti angkat tangan yang hadir ya. Andrian Prayoga, Hadir Bu. Muhammad Asgaf, Hadir Bu. Muhammad Afla, Hadir Bu. Bansa Zahra, Hadir Bu. Adema Maisha Marisa, Hadir Bu. Irma Najwa Humaira. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir ya. Sebelum ibu memutarkan videonya dan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita speaking dulu. Nah, semua anak-anakku berdiri. Nah, speakingnya adalah tepuk pagi, siang, dan malam. Oke? Kalau tepuk pagi, tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang, tepuk 2 kali. Dan kalau tepuk malam, artinya tidak bertepuk. Nah, ibu mulai ya. Tepuk pagi 2 kali. Tepuk siang 2 kali. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Anak-anakku bisa lihat? Bisa lihat? Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang kedua, memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Anak-anakku bisa lihat nggak tujuan pembelajaran kita? Bisa. Bisa ya. Sekarang ibu kirim asesmen awal pembelajaran. Silakan anak-anakku kasih dulu HP-nya semua. Nah, ibu akan kirim di grup kelasnya. Silakan dibuka Dina. Nah, jadi ibu sudah kirim di grup asesmen awal pembelajaran menggunakan quizzes. Jadi ada 5 pertanyaan, silakan anak-anakku jawab. Ya, bisa dikerjakan nak. Ya, silakan dikerjakan ya. Nah, sekarang silakan perhatikan di depan. Tadi ibu sudah kirim ya. Alhamdulillah anakku ada yang sudah paham sebagian, ada yang masih belum paham. Tetapi secara keseluruhan anakku sudah bisa menjawab
jawabannya. Silakan anak-anakku perhatikan di depan. Nah, anak-anakku silakan perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Coba perhatikan ya. Nah, dari gambar ini ibu ingin bertanya. Anak-anakku, ada yang sudah tahu apa itu balik? Saya, Bu. Ya, silakan berdiri, nak. Kewajiban bagi seorang muslim, Bu. Ya, betul. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya, sebelum kita ke materi, ibu tanya lagi. Anak-anakku, ada yang tahu apa saja tanda-tanda usia balik? Saya, Bu. Ya, apa, nak? Bagi laki-laki mimpi basah. Mimpi basah. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, ini. Ya, bagi perempuan. Baik. Coba tepuk tangan semua. Perhatikan di depan. Jadi ini anak-anakku. Ini ada masih fase anak-anak, remaja, dewasa. Ya. Sekarang ibu ingin tanya, anak-anakku kira-kira berada di fase mana? Anak-anak. Fase anak-anak. Nah, sekarang ibu tanya lagi. Dari kelas 1 ke kelas 4, coba anakku amati. Perubahan apa saja yang terjadi? Ya, apa nak? Ya, berat badan makin atau meningkat. Ada lagi yang tahu? Ya, apa nak? Wih, tambah tinggi. Ada lagi? Ya, jadi tambah tinggi, berat badan naik, semakin besar. Ya, coba tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang perhatikan di atas, nak. Ya, balik artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Pada perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan. Jadi pada perempuan, pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu, misalkan bagian ketiak. Kemudian pada laki-laki, tumbuh jakun. Anak-anakku, ada yang tahu apa itu jakun? Nah, silakan dulu laki-laki, satu laki-laki berdiri di sini. Ini nih. Ya, ibu perlihatkan seperti apa itu jakun. Jadi anak-anakku, bagi laki-laki, tanda-tanda yang keluar, tanda-tanda yang terlihat setelah usia balik itu tumbuh jakun ini seperti ini. Ya, boleh nak begini ya. Ada nanti di sini kayak benyong besar. Coba perhatikan bapaknya. Pasti bapaknya atau kakaknya. Dina, nanti dilihat di rumah. Lihat, pasti ada begitu. Paham ya? Oke, silakan duduk. Tadi tumbuh jakun, kemudian suara berubah, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut di bagian tertentu seperti pada ketiak. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, anak-anakku bisa lihat. Tadi anak-anakku, ibu sebelum pelajaran ibu bertanya tanda-tandanya pada perempuan, ada tadi yang menjawab haid. Ya, betul sekali. Jadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih pada perempuan itu haid. Nah, apa itu haid? Haid adalah dari yang keluar dari rahim perempuan setelah balik dengan cara normal pada waktu tertentu tanpa ada sebab-sebab tertentu. Sedangkan pada laki-laki mimpi basah, ada tadi juga anak-anakku menjawab mimpi basah, Bu, betul sekali. Mimpi basah itu adalah mimpi yang berisi kegiatan seksual dan menyebabkan keluarnya air mani. Kemudian berumur 15 tahun. Jadi misalkan anak-anakku nanti sudah berumur 15 tahun, tetapi belum mengalami mimpi basah pada laki-laki atau haid pada perempuan, maka anak-anakku sudah balik ketika berumur 15 tahun. Paham anak-anakku? Paham. Jadi apa tadi berumur berapa tahun?
Kemudian, saat kita sudah berumur 15 tahun dan sudah mengalami tanda-tanda balik, maka anak-anak wajib mengetahui apa itu mandi wajib dan besar atau mandi besar. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah kembali seperti sholat, kita wajib mandi terlebih dahulu. Mandi setelah hadas besar disebut mandi wajib atau mandi besar. Anak-anakku bisa dilihat? Bisa, Bu. Sayang. Kemudian, tata cara mandi besar. Yang pertama, Aryan bisa bacakan? Ayo, Bu. Ya, apa yang pertama, nak? Niat mandi besar dilafalkan di dalam Dilafalkan? hati. Ya, dilafalkan di dalam hati. Kemudian nomor 2. Ya, Adrian. Mencuci kedua. Ya, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Jadi menggunakan tangan kiri. Ini ya, tangan kiri. Kemudian membersihkan tangan kiri atau menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Nah, setelah itu kita berwudu sempurna. Berwudu sempurna itu seperti ketika kita berwudu saat akan melaksanakan sholat. Kemudian yang keenam, menyela-nyela rambut kepala dengan air. Jika rambut lebat atau benongkan air sebanyak 3 kali, jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Yang ketujuh, menuangkan air sebanyak 3 kali ke anggota badan sebelah kanan baru sebelah kiri. Jadi kita harus mendahului yang sebelah kanan baru kita ke sebelah kiri. Kemudian terakhir mencuci kaki. Anak-anakku bisa lihat, nak? Bisa dibaca? Bisa. Ya. Kemudian niat mandi besar. Nah, sekarang kita belajar niat mandi besar. Ibu bacakan dulu 1 kali, baru anak-anakku kita bersama-sama nanti membaca ya. Niat mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Nah, sekarang anak-anakku kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, anakku sudah pintar membaca Al-Quran. Yang artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti anak-anakku kalau sudah mengalami tanda-tanda balik ataupun berumur 15 tahun, ini anak-anak yang kita baca saat kita akan melakukan saat kita akan mandi wajib. Kemudian larangan bagi orang yang berhadas besar. Maksudnya di sini, nak, larangan bagi orang yang sedang menstruasi. Yang pertama, kita dilarang sholat. Sholat yang dilarangkan baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian sujud tilawah dan sujud syukur. Membaca dan menyentuh, membawa Al-Quran. Kemudian berdiam di masjid dan tawaf. Jadi anak-anakku harus pahami bahwa saat kita mengalami menstruasi, anak-anakku tidak boleh melakukan ini. Kemudian kewajiban setelah balik yang pertama salat fardu. Anak-anakku ada yang tahu apa itu salat fardu? Ya, yang ini. Ya, salat fardu adalah salat wajib 5 waktu. Betul sekali, tepuk tangan untuk temannya. Jadi temannya tadi mengatakan salat fardu adalah salat 5 Waktu. Yang pertama apa? Subuh. Yang kedua Zuhur. yang ketiga Asar. yang keempat
Menutup aurat. Aurat bagi perempuan yang harus ditutup adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi Nadik, wajib kita menutup, wajib kita memakai jilbab. Kemudian bagi laki-laki, laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut. Ina, paham ya? Paham, Bu. Kemudian yang paling juga pentingnya adalah berbakti kepada orang tua kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan kerja kelompok. Sebelum Ibu bagikan lembar kerja yang akan kita kerjakan, Ibu akan bagi kelompok dulu. Nah, nanti anak-anakku ada 4 kelompok. Untuk bagi kelompok, anak-anakku menghitung nomor 1 sampai nomor 4. Silakan anak. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 1. Ya, jadi anak-anakku yang nomor 1, silakan anak-anakku ke kelompok sini. Ini kelompok 1. Semua yang nomor 1 ke kelompok 1. Yang nomor 2 ke kelompok sini, kelompok 2. Yang nomor 3 ke sini nak, kelompok 3. Kelompok 4 di sini. Silakan anak-anakku mengambil. Kelompok 3 di sini. Anak-anakku masih semangat? Masih. Sudah bergabung di kelompoknya masing-masing? Sudah. Sebelum Ibu berikan tugas atau bagikan lembar LKPD, semua anak-anakku dulu berdiri. Kita dulu menyanyi. Tahu ya? Lagunya Topi Saya Benar dengan gerakannya supaya anak-anakku selalu semangat. Kita mulai. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, sekarang untuk kata saya jangan disebut, hanya gerakan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Topi bundar, bundar topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Oke, tepuk tangan semua. Ya, sekarang Ibu jelaskan. Jadi, lembar pertama nak, pada LKPD nanti anak-anakku tulis kelompoknya. Misalkan nama kelompok, tulis di situ kelompok 1, 2, atau 3, atau 4. Kemudian nama anggota kelompok, ditulis teman-teman tak? Nah, kemudian Ibu akan memberikan masalah. Masalahnya adalah di sekitar tempat tinggal kalian ada anak yang belum mengetahui tanda-tanda balik dan sudah mengalami mimpi basah atau menstruasi, tetapi belum melaksanakan kewajiban seperti sholat 5 waktu. Nah, anak-anakku ini menasihati mereka, tapi masih bingung bagaimana cara menasihatinya. Nah, kemudian Ibu ada beberapa pertanyaan yang Ibu tulis. Silakan nanti anak-anakku kerjakan dalam kelompok. Nomor 1, apa yang sedang dialami oleh anak tersebut? 2, solusi apa yang bisa kalian berikan? Bagaimana cara kalian membantu atau menasihatinya? Kemudian yang ketiga, langkah apa yang akan kalian lakukan untuk membantunya? Keempat, refleksi apa yang kalian pelajari pada kegiatan hari ini? Jadi ada refleksinya di situ. Kemudian kelima, kesimpulan kelompok. Jadi tulis nanti apa kesimpulannya. Jadi pada hari ini kita belajar tentang tanda-tanda usia balik dan kewajibannya. Nah, sekarang Ibu berikan lembar LKPD-nya. Ini nak lembarnya.
jadi langkah pertamanya silakan tulis namanya. Kemudian Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengisi lembar LKPD yang Ibu berikan. Silakan anak-anakku bekerja sama dengan kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan sekarang. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah? Siapa yang mau tampil duluan? Kelompok 1. Ya, kelompok 3. Silakan maju. Maju di sini, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3.
Reza. Yang keempat Viva. Yang kelima Yusi. Yang pertama, apa yang sedang dialami oleh anak tersebut? Anak tersebut belum mengetahui tanda-tanda balik, tapi sudah mengalami menstruasi tetapi tidak melakukan salat 5 waktu. 2. Kalian berikan bagaimana cara kalian membantu atau menasihatinya? Jawab, memberikan nasihat dan mengingatkan bahwa harus melakukan sholat 5 waktu karena sudah balik. 3. Rencana tindakan, langkah apa yang akan kalian lakukan untuk membantunya? Tuliskan langkah-langkah sederhana. 1. Menasihatinya dengan berkata yang lembut. 2. Memberitahu bahwa menstruasi. 4. Refleksi apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini. Jawab, dalam pembelajaran ini kita bisa mengetahui tanda-tanda usia balik dan kewajibannya. 5. Kesimpulan kelompok. Tanda-tanda balik usia balik pada laki-laki, mimpi basah pada perempuan haid. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Nah, sebelum Ibu ke kelompok berikutnya, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Nak, silakan berdiri. Selain sholat, apalagi kewajiban orang sudah balik? Ya, pertanyaannya adalah selain sholat, apalagi kewajiban orang yang sudah balik? Ya, silakan Nak, bisa dijawab. Berpuasa di bulan Ramadan. Ya, berpuasa di bulan suci Ramadan. Oke, tepuk tangan. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Nah, anak-anakku, tadi apa yang disampaikan dari kelompok 3 sudah sangat tepat. Yang pertama, jadi ada masalah jika anak-anakku melihat di sekitar tempat tinggal anak-anakku ada yang sudah mengalami menstruasi, tetapi anak dia tidak sholat, padahal sudah kewajibannya. Apa yang kita lakukan? Betul sekali, kita harus menasehatinya, kita harus memberitahu bahwa mereka sudah mengalami tanda-tanda balik. Betul sekali untuk kelompok 3. Coba tepuk tangan, Nak. Jadi, sebelum Ibu tutup materi pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa sangat penting kita mengetahui tanda-tanda balik, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Pada laki-laki, ada anak yang tahu apa tanda-tanda balik pada laki-laki menurut ilmu fikih? Mimpi basah. Kemudian apa lagi? Pada perempuan apakah yang terjadi, Nak? Haid. Ya, betul sekali. Haid. Dan adapun kewajiban kita, tadi kelompok 3 sudah menjelaskan bahwa kewajiban kita adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu berarti ada 5 kewajiban kita. Kemudian selain sholat, tadi ada kelompok lain bertanya. Kemudian kelompok 3 mengatakan bahwa puasa di bulan suci Ramadan. Sangat betul sekali. Tepuk tangan untuk anak-anakku. Jadi anak-anakku, penting sekali ya kita mengetahui tanda-tanda balik. Sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan tugasnya. Silakan buka bukunya halaman 50. Anak-anakku ada pilihan ganda, silakan anak-anakku kerjakan di rumah. Sebelum kita pulang, kita tepuk semangat dulu.
supaya masih semangat. Ibu akan pimpin ya. Semua anak-anakku berdiri. Supaya kita tetap semangat walaupun kita belum selesai pelajaran. Tabung semangat. Oke, silakan duduk kembali. Ibu ingin bertanya lagi. Anak-anakku sudah paham materi yang ibu sampaikan tadi? Sudah tahu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi? Sudah tahu apa kewajiban kita ketika sudah balik? Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi untuk anak-anakku. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doa sesudah belajar. Seluruhnya gerak pada bendera merah putih hormat, gerak tegak, gerak doa sesudah belajar. Sebelum anak-anakku pulang, ibu sampaikan anak-anakku jangan ada yang singgah-singgah, langsung pulang ke rumah. Yang belum datang penyempuhnya silahkan ditunggu. Paham ya?